Sobat calon guru semuanya, tahapan terakhir ketika kita melakukan pengisian DRH maupun juga pemberkasan CASN itu adalah kita unggah dokumen pada halaman tab unggah dokumen ya. Sebelum nanti kita mengakhiri proses pengisian DRH teman-teman. Dan di sini nanti kita siapkan untuk berkas-berkas apa saja yang wajib diupload dan tentunya di sini harus sesuai dengan ketentuan ya. Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara unggah dokumen pemberkasan CASN dan hal penting apa yang perlu diperhatikan pada tahapan ini. Dikarenakan tahapan ini merupakan tahapan yang sangat fundamental sekali penentuan untuk kita nanti diangkat menjadi ASN ya. Nah, kira-kira seperti apa caranya dan hal penting apa yang perlu kita perhatikan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru kalian nggak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, jadi di sini tahapan terakhir untuk teman-teman melakukan pemberkasan CASN baik itu CPNS maupun juga P3K itu adalah di tab unggah dokumen. Nah, tentunya di sini sebelumnya teman-teman harus menyelesaikan dulu pengisian data dengan benar ya, yaitu mulai dari pengisian data perorangan, kemudian pengisian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian riwayat keluarga dan juga riwayat organisasi. Nah, setelah kalian mengisikan di sini dengan benar, maka teman-teman di sini unduh ya, unduh di sini cetak DRH perorangan yang benar adalah berisikan dari data-data yang kita isikan pada bagian data perorangan. Kemudian untuk DRH riwayat ini juga kalian cetak, kemudian DRH riwayat ini berisikan dari riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat keluarga dan juga riwayat organisasi. Nah, selanjutnya setelah kalian unduh nanti ditulisi secara manual ya, untuk tutorial cara pengisian secara manual DRH riwayat dan juga perorangan ini sudah kita siapkan tutorialnya pada kartu video ini. Dan berikutnya di sini nanti kita unggah yaitu dokumennya. Yang mana kalau misalkan kita lihat pada tab unggah dokumen di sini ada 6 berkas yang wajib diunggah teman-teman. Yaitu yang pertama ada surat pernyataan 5 poin. Nah, di sini kalian tentunya sudah mengisinya ya. Untuk P3K di sini kita langsung ditunjukkan. Untuk tombol unduhnya di sini langsung untuk surat pernyataan untuk P3K. Yang mana untuk P3K itu berdasarkan dari peraturan PKN nomor 1 tahun 2019 ya. Kalian klik sini unduh, kemudian diisi, tempeli materai, kemudian di scan, nanti kita upload di sini. Nah, kemudian sebelum teman-teman di sini mengupload dokumen, tentunya di sini teman-teman diperhatikan dulu ya di bagian bawah ini, yaitu untuk ketentuan unggah dokumen. Yang pertama, format berkas yang diterima itu adalah PDF dan juga JPEG ya, atau JPEG untuk pas foto. Kemudian ukuran minimal itulah setiap berkas 100 KB. Kemudian hindari memfoto berkas dengan kamera handphone. Nah, sebaiknya ini berkas di scan ya dengan mesin scanner. Nah, ini teman-teman. Kemudian jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silahkan dikecilkan ya ke resolusi lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas ini harus terbaca dengan baik ya. Dan tutorial untuk cara mengecilkan atau kompres berkas ini sudah kita sediakan juga tutorialnya pada kartu video ini. Kemudian di sini segala bentuk salah unggah ya. Jadi nanti teman-teman jangan sampai salah unggah ya. Nah, ini nanti kalau misalkan salah unggah itu menjadi tanggung jawab kita. Kemudian jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek kembali, kita manfaatkan tombol lihat ini ya. Nah, ini. Kemudian Anda dapat mengunggah ulang berkas, misalkan jika hasilnya nggak jelas terpotong sesuai dengan keperluannya. Jadi kita klik saja unggah, nanti sama halnya dengan mengganti berkas. Kemudian berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Tapi nyatanya sekarang ini nggak ada ya. Kemudian peserta diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan ya. Nah, ini kemudian untuk berkas DRH silakan unduh dulu daftar riwayat hidup, perorangan dan riwayat. Lalu cetak dan tanda tangani, kemudian unggah file scan semua lembar DRH yang sudah digabungkan menjadi satu file PDF. Nah, setelah seluruhnya terunggah, maka untuk tombol di sini akhiri pengisian DRH ini sudah akan aktif dan sudah bisa diklik ya. Nah, sekarang kita sudah siapkan di sini, kebetulan kita sudah siapkan untuk seluruh berkasnya dan sekarang kita tinggal unggah saja ya. Kita di sini unggah yang pertama yaitu file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN. Dan sini kita sudah membuatnya dan sudah kita isikan ya. Nah, ini sudah kita scan juga. Kemudian kita klik saja unggah di sini.
Kemudian kita cari berkasnya ya. Ini adalah berkasnya berada di mana ini. Kita cari dulu untuk berkasnya. Oke, kita cari berkasnya, yaitu di sini ada surat pernyataan. Oke, surat pernyataan. Kemudian kita open. Oke, sudah berhasil ya. Nah, setelah di sini nanti kita ceknya nanti aja ya. Oke, langsung saja kita cek ya di sini. Jadi di sini teman-teman, sesuai dengan petunjuk tadi, kalau misalkan teman-teman sudah berhasil mengunggah, di sini pastikan untuk berkas yang diunggah itu sudah benar. Misalkan jenis dokumen pertama ini adalah surat pernyataan 5 poin. Nah, di sini kalian klik di sini, manfaatkan fitur tombol lihat ya. Nah, pastikan di sini sudah benar ya isiannya. Ini sudah ada meterainya juga, sudah sesuai dengan petunjuk format yang ada di SSCASN. Kemudian kalau misalkan sudah, kita tutup ya. Oh ya, di sini sebelum kita lanjutkan, perlu teman-teman perhatikan bahwasanya untuk pemberkasan ini kalian tentunya diberikan petunjuk oleh masing-masing BKPSDM maupun juga instansinya ya. Jadi berdasarkan dari pengumuman, dan terkadang itu dilakukan sosialisasi lewat Zoom online maupun juga offline. Nah, maka di sini teman-teman perlulah untuk mengacu yang dari sana ya. Dan di sini kita hanya sekedar memberikan contoh saja. Termasuk juga untuk surat lamaran, apakah boleh menggunakan surat lamaran yang dulu ketika mendaftar ataukah buat baru. Kemudian surat pernyataan 5 poin, apakah buat baru ataukah boleh menggunakan yang dulu ketika pendaftaran. Itu tentunya kalian perlu konfirmasi ya. Kemudian berikutnya kita upload yang kedua ya, yaitu file scan surat keterangan catatan kepolisian. Nah, file scan surat catatan kepolisian SKCK ini adalah kita unggah. Klik di sini. Kemudian kita cari yaitu file scan SKCK ya. Nah, ini kita cari untuk SKCK nya ini yang mana. Oke, yang ini. Kemudian kita open. Oke, sudah terunggah. Kalau misalkan sudah terunggah, kita klik tombol lihat ya untuk memastikan apakah benar ini SKCK nya. Oke, ini sudah ya. Kemudian kita unggah berikutnya, yaitu file scan daftar riwayat hidup ya, yang diisi dan diunduh ya. Ini kita unggah. Kita cari untuk file scan dari DRH. DRH nya ini adalah yang sudah tergabungkan, yaitu antara DRH perorangan dan juga DRH riwayat. Tentunya sudah kita isikan dengan tulisan manual tinta hitam balok ya. Sudah kita beri materai, tanda tangan juga. Kemudian kita open. Oke, sudah. Setelah itu kita lihat. Oke, ini isinya sudah DRH perorangan, kemudian sudah DRH riwayat. Terkait tentang cara unduh dan juga cara mengisinya, silahkan simak tutorial di kartu video ini. Nah, berikutnya file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi nafsa. Ini kita unggah. Kita cari yaitu surat bebas nafsa. Oke, kita coba cari dulu di sini. Untuk pemberkasan ya, ini adalah surat bebas nafsa. Ini adalah sudah dapat ya, ini surat bebas nafsanya. Kemudian kita open. Oke, sudah. Kemudian file scan oh ya, di sini kita lihat dulu ya, kita lihat surat bebas nafsanya. Oke, ini sudah ya, sudah semuanya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani ya. Sehat jasmani dan juga rohani ini kita sudah kompres ya. Awalnya kan 1,5 MB nih, kita kompres karena ini nggak bisa diupload ya. Kita pilih yang ini, kita sudah kompres. Kemudian open. Oke, sudah terunggah. Kalau misalkan sudah, kita klik saja lihat. Oke, ini adalah surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani. Seluruhnya ini sudah ada ya. Nah, ini jadi sudah ada di sini untuk surat keterangan sehat jasmani rohani. Kemudian terakhir surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi. Kita unggah surat lamarannya. Oke, kita cari surat lamaran. Oke, kemudian kita open. Oke, sudah ya. Nah, kalau misalkan sudah, ini kita lihat. Oke, kita lihat. Oke, sudah benar ya. Nah, kalau misalkan sudah benar, maka nanti di sini jika sudah terunggah semuanya, untuk tombol akhiri proses pengisian DRH ini sudah aktif ya. Namun nanti teman-teman harus dicek kembali ya satu persatu untuk memastikan kebenarannya dan konsultasi dengan instansi masing-masing ya.